Politik uang selalu menjadi warna dalam perhelatan politik, baik pemilihan kepala desa, wali kota, bupati, gubernur, bahkan pemilihan presiden. Bahkan KPK sudah mengingatkan jauh-jauh hari menjelang Pilpres yang akan berlangsung pada tahun 2024 bahwa politik uang adalah bagian dari tindakan korupsi. Tapi selalu naif kalau kita bilang bahwa perhelatan politik dalam pemilihan umum bebas politik uang. Nyaris tak pernah terjadi. Tapi pertanyaannya, apakah politik uang itu efektif untuk membeli suara warga? Nah, coba kita dengar suara orang biasa. Suara orang biasa yang disampaikan oleh Buya Tapta tentang politik uang dalam pemilihan umum. Buya Tapta ini kebetulan juga pernah menjadi konsultan politik. Nah, gimana Buy? Efektif nggak politik uang itu untuk membeli suara masyarakat? Ya efektif karena efektif dalam pengertian relatif ya. Karena semua orang kan butuh uang, Ya. apalagi kalau rakyat kecil, ya kan. Dan ini menjadi isu politik yang bukan khas Indonesia. Dia menjadi bagian dari proses politik ya, tentu saja dia sebuah gejala yang haram dalam demokrasi kan. Di negara-negara yang sedang Berkembang. bukan berkembang, sedang melakukan eksperimen demokrasi ya, atau yang biasa disebut dengan demokrasi ketiga ya, itu umumnya terjadi di banyak ya negara baru yang dengan eksperimen demokrasi seperti di Afrika ya kan. Ya, di banyak negara Asia, Amerika Latin kayak gitu. Praktek seperti ini konon sudah menjadi bagian dari proses politik yang sifatnya tentu saja ilegal, ya kan. Dia adalah anak haram dalam demokrasi, ya kan. Tapi ini kan dia menjadi napas ya dalam pemilihan maksudnya. Iya. Dan itu problematik karena definisi politik uang itu kan sebenarnya luas ya. Semuanya adalah sebetulnya terkait dengan sebuah transaksi politik yang bersifat transaksional ya kan. Ya bisa berupa uang dalam pengertian uang ya cash, bisa berupa barang ya, macam-macam hal, bisa juga berupa kebijakan kan. Gitu loh. Nah, ini Wim, politik uang itu kan sebenarnya kalau kita buat dikotomi, ini ada dua jenis. Dari kandidat yang bertarung di dalam perhelatan politik kepada konstituen secara langsung. Tapi ada juga dari bohir, katakanlah saya pengusaha, saya invest pada calon tertentu. Calon presiden, gubernur, wali kota, atau calon kepala desa. Nah, ekspektasi saya kan berbeda tuh. Itu kalau tadi kandidat langsung berharap dia dicoblos. Kalau saya kan berbeda, berharap kebijakannya menguntungkan saya. Iya, itu dia varian dari politik uang. Jadi berlapis-lapis dia kan. Kalau umpamanya ada seorang bohir ya kan, memberikan dukungan finansial dalam jumlah yang besar pada satu kandidat tertentu, apakah itu presiden, gubernur, bandara segala macam, dengan harapan nanti dipertukarkan oleh kebijakan, dan uang itu kan pada akhirnya dipakai juga untuk ke bawah. Iya kan? Kayak gitu kan? Kalau itu berupa uang cash ya atau apalah kayak gitu. Jadi berlapis-lapis dia, ya kan? Nah, politik uang itu semakin efektif dan semakin banyak digunakan orang kalau jarak antara kandidat dengan rakyat itu dekat. Jarak fisik ya. Biasanya pada level di dapil misalnya kan. Itu mudah gitu loh prakteknya. Tapi kalau dalam skala ratusan juta kayak Pilpres kayak gini kan, ya tentu dana yang harus dibutuhkan sangat besar untuk kebutuhan itu, dan itu juga kan berkaitan dengan distribusi dan seterusnya. Tapi ini sebetulnya ya itu sebabnya dia ilegal, karena dia menjadi anak haram demokrasi kan, karena praktek yang bersifat transaksional seperti itu kan tidak ada hubungannya dengan core demokrasi sebagai pesan kebebasan sivil ya, kebebasan individu untuk menentukan pilihan berdasarkan preferensi dia gitu. Tapi kan susah dicegah karena praktek demokrasi di banyak negara yang baru mulai mencoba eksperimen demokrasi ini, walaupun udah lama juga nggak bisa kita sebut mencoba, itu kan tidak dikawal oleh
oleh sebuah sistem hukum yang bisa mencegah, meminimais, ya, kayak gitu-gitu itu. Tidak ada yang mengawal, ya, sehingga proses demokrasi elektoral itu bisa dikontrol betul-betul sepenuhnya, Bebas politik uang. bebas dari politik uang. Nah, tapi persoalannya gini, Boy. Kalau ya susah untuk memisahkan peristiwa politik atau apa namanya kadal kontestasi politik itu dengan politik uang. Itu kan terlalu susah. Mungkin terlalu naif juga kalau kita bilang bahwa bebas politik uang. Kira-kira gini, Boy. Saya ini pengen maju nih, jadi gubernur atau jadi calon presiden Atau caleg. atau caleg gitu ya. Kira-kira efektif nggak? Misalnya saya pakai kayak Robin Hood gitu loh, Boy. Iya. Kayak Robin Hood, saya naik kuda gitu, Iya. saya sebar aja uang. Ya. Sambil kasih poster saya, pilih saya gitu kan. Nah. Ini saya punya pengalaman tuh, Ber, ya. Saya pernah diundang partai tertentu untuk melakukan memberikan orientasi lah ya kepada para caleg-caleg gini ya, caleg-caleg gini. Saya ngomong lah ya, mereka ya normatif saja gitu kan. Apa namanya, bla 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 gitu yang sifatnya normatif bahwa kita harus tampil dengan personality yang baik gitu kan, komunikasi publiknya yang bagus, bla bla yang sifatnya normatif lah kayak gitu kan. Nah itu ada orang yang nggak sabaran. Saya setuju Pak dengan pikiran Bapak semua itu. Iya caleg, ya kan. Tapi sekarang susah karena rakyat maunya duit. Saya bilang gitu kan, bla bla bla. Saya dengerin terus ya cerita-cerita dia itu. Saya bilang oke. Saya bilang saya akan pakai pikiran Anda ya. Saya bilang Bahwa ini nggak bisa dicegah nih, kita harus pakai politik uang. saya akan menggunakan logika Anda nih, ya. Tapi Anda harus jawab beberapa pertanyaan saya, ya kan? Ini kan pemilu masih lama nih, ya kan? Kalau Anda menggunakan logika tadi bahwa pada akhirnya uang yang memutuskan orang itu memilih atau enggak, gitu kan? Anda masih punya cukup waktu untuk cari uang sebanyak-banyaknya. Saya bilang gitu kan? Uang disebar ke masyarakat. Oke, satu, ya kan? Yang kedua, saya bilang, kalau Anda udah bisa ngumpulin duit dalam jumlah yang menurut Anda banyak, jangan duit sendiri aja yang dihitung. Duit lawan-lawan Anda juga harus dihitung. Nah lo, Saya bilang gitu kan. gimana ngini gitu? Ya terserah. Bagaimana caranya Anda mengetahui kekuatan finansial lawan politik Anda itu, ya kan? Sebab kalau Anda ngasih 100.000 kepada seorang calon pemilih, tiba-tiba datang orang lain ngasih 200.000, hilang uang Anda. Bergeser tuh. Iya kan? Oke, dua, ya kan? Jadi Anda harus intip tuh kantong pesaing-pesaing Anda. Ya kan? Terus yang ketiga, ya kan? Anda harus memastikan bahwa distributor yang Anda percaya untuk membagikan uang itu, Yang bagi-bagi bagi uang ke pemilih itu, ya jujur, saya bilang. Bagaimana Anda ngontrolnya kalau umpamanya Anda bilang satu orang 300.000, prakteknya cuma dikasih separuhnya, ya kan? 100.000 atau misalnya. Atau 100.000, ya kan? Kayak gitu. Karena ini kan barang ilegal, gitu kan? Susah juga kan ngontrolnya. Dan pantas ya orang yang terlibat di dalam tim sukses itu banyak yang kayak mendadak ya. Jadi poin saya adalah tidak gampang. Pertama, Anda harus ngumpulin uang dalam jumlah yang banyak, menurut Anda bisa terpilih dengan uang itu. Yang kedua, intip juga itu uang pesaing. Yang ketiga, Anda harus bisa merekrut orang yang bisa jujur, percaya. Ya karena itu susah tuh, ya kan? Mengontrolnya apa dia jujur apa enggak. Dan yang keempat ini yang penting, ya kan? Anda pastikan, ya, orang yang akan Anda kasih uang itu adalah orang yang memang sebelumnya tidak memilih Anda. Atau potensi untuk tidak memilih Anda. Berarti bukan kayak tadi saya bilang kayak Robin Hood gitu kan? Iya. Uang disebar aja gitu. Random kan? Iya. Iya kan? Sebab kalau nggak ada identifikasi kayak gitu, ya, segmen yang mau Anda kasih itu memang sebetulnya swing yang belum menentukan pilihan, atau Anda ingin merebut dari kandidat lain, ya. Itu pastikan orang itu yang dikasih. Sebab kalau random jangan-jangan uang yang Anda kasih itu orang yang sebenarnya udah memilih Anda, dia bilang, Ya, berarti sia-sia. sia-sia kan nggak nambah. Iya. Iya kan? Jadi kalau mau random, ya kalau Anda ingin punya target dipilih oleh 1.000 orang, harus Anda pastikan 10.000 orang Anda kasih. Ya bilang gitu kan. Tapi memang ada Boy kecelakaan gitu ya. Artinya
komunitas yang udah memilih dia, tapi di situ duitnya disebar gitu. Iya, banyak kasus kayak gitu. Cuma ini kan peristiwa ilegal ya kan. Bagaimana dia menuntutnya? Karena ini kan transaksi yang nggak halal, Iya. gitu kan. Dan susah juga kan. Siapa yang menduga bahwa Anda tidak memilih saya, gitu kan? Karena itu kan di bilik suara, Iya. gitu kan. Susah dilacak. Tapi bisa diawali bisa dengan pemetaan hasil survei ya, Bu. Iya, iya. Bahwa misalnya ada satu distrik tertentu bahwa ini nggak memilih dia nih. Maka sebarlah di situ ketika dia di tempat dia kalah gitu ya. Tapi kan keputusan yang lebih konklusif itu kan setelah suara dihitung oleh KPU, gitu kan, bukan hasil survei. Iya. Ternyata uang yang sudah dia sebarkan itu, ya, Salah. nggak membuat dia terpilih. Kan banyak yang ngamuk-ngamuk tuh. Walaupun bentuknya uang kan ada kasus di caleg ya, di tingkat daerah ya, kabupaten kecil kayak gitu. Dia udah ngasih permadani masjid apa kayak gitu. Begitu nggak dipilih diambil lagi permadani. Marah-marah. Calon kepala daerah juga ada di daerah Sumatera. Oh, iya, kayak yang gitu. akhirnya kulit utang. Iya kayak gitu-gitu. Dan itu terjadi ya. Walaupun mereka yang terpilih itu kan mereka habis-habisan duitnya tuh, Iya. ya kan. Itu banyak itu anggota dewan ya. Ini efeknya, efek lebih lanjut. Dia hanya menerima gaji sebagai anggota dewan itu sedikit sekali karena slip gajinya itu ya, udah diborokin ke bank untuk bayar utang. Digande ke. Digade. Karena kan dia habis keluar uang banyak sekali untuk praktek yang kayak gitu. Tapi saya bilang dalam retorika saya ya, Anda tahu nggak bagaimana gejala politik uang itu muncul, ya kan? Kan yang memulai anggota dewan, ya kan? Rakyat kan nggak mikirin politik. Yang paling punya kebutuhan Anda untuk terpilih kan Anda sendiri. Rakyat kan nggak punya kebutuhan, ya kan? Karena Anda nggak cukup percaya diri, ya dengan kebaikan Anda, dengan ketokohan Anda dan sebagainya, ya kan? Anda mengatasi kecemasan itu dengan membayar mereka, gitu kan? Itu satu. Ya. Yang kedua, nah ini juga serius nih, karena ada unsur normatifnya. Ya, Anda kan mau jadi wakil rakyat, Iya. dan sejak awal sudah berpikir buruk tentang rakyat bahwa mereka bisa dibeli, gitu kan? Iya betul, itu betul. Itu kunci itu. Iya kan? Anda ingin jadi wakil rakyat, ingin memperjuangkan aspirasi mereka, segala macam, tapi sejak awal berpikir buruk tentang mereka, bahwa mereka hanya memberikan suaranya kalau saya bayar. Dan rakyat nerima aja tuh ya. Dari kan butuh kan? Iya. Urusannya apa gitu kan? Nah, jadi politik yang transaksional ini membuat hubungan keduanya, andai kata pun dia terpilih, itu sama-sama orang asing, ya kan? Caleg dianggap sebagai orang asing dan warga dapil itu juga oleh caleg dianggap orang asing karena mereka nggak punya hubungan emosi apa-apa. Akhirnya yang sudah jadi juga nggak peduli juga. Nggak peduli, ya kan? Jadi dia datang sebagai orang asing, ya. Begitu terpilih dia pulang sebagai orang asing. Gitu loh kira-kira. Tapi ya bener ya, Bu. Tapi kan selama ini orang punya ekspektasi besar terhadap anggota legislatif, anggota DPR bahwa dia akan memperjuangkan aspirasi rakyat. Iya. Ya, tapi kalau dia datang sebagai orang asing, begitu selesai, ya dia juga akan kembali seperti orang asing. Iya. Ini kan salah satu praktek, ya. Politik uang itu menjadi salah satu alasan dari mereka yang ingin menggugat sistem pemilu itu kembali tertutup, ya karena praktek seperti ini liar karena sistemnya terbuka, kayak gitu. Ya tentu saja kan semua sistem nggak pernah ada yang sempurna. Jadi kalau kita ingin menetapkan sistem terbuka, ya harus dikawal sistem itu, ya kan, dengan regulasi, ya, dengan hukum dan seterusnya sehingga praktek penyimpangan itu bisa dieliminasi, gitu loh. Sekarang siapa yang bisa kontrol itu? Kan itu bukan ada tugasnya Bawaslu, Bu. Iya, tapi kan nggak cukup efektif. Nggak cukup efektif dalam pengertian, memang saya siapa harus serius itu menangani kayak gini, gitu-gitu kan. Itu kan soal person masing-masing yang ada di Panwas itu kan. Ada laporan masuk segala macam administratif aja kan, diundang segala macam, ya orangnya. Ya, tapi kan nggak punya akibat lebih jauh dari administratif kayak gitu. Atau jangan-jangan Panwasnya juga jadi tim sukses. Atau menjadi bagian dari pelaku. Kita nggak tahu kan. Ya, Artinya pelaku itu dia juga menerima gitu kan. Ya kan mungkin saja siapa yang bisa kontrol. Terutama di daerah ya. Di tempat-tempat yang agak jauh dari pusat pemberitaan. tapi ternyata memang
banyak prasyarat ya Bu ya. Untuk tadi itu cerita bahwa Bu ya cerita bahwa kalau kita ingin melakukan politik uang, kalau ini kita katakan sebagai keniscayaan dalam pertandingan politik, ternyata syaratnya banyak betul tuh. Selain kita punya uang banyak, kita bisa mengukur lawan kompetitor kita itu, dia juga punya uangnya berapa supaya jangan sampai kita kalah kan. Kita memberikan kepada orang yang tepat karena kita membutuhkan kepanjangan tangan yang bisa dipercaya. Iya. Dan terakhir, pastikan itu diberikan pada orang yang sebelumnya tidak memilih dia. Iya juga. Kalau dia orang yang sudah memilih, ya ngegaramin laut. Iya, itu artinya kalau kita mau random kayak gitu, harus berlipat-lipat uang yang disediakan. Kalau dia ingin punya target 1.000 suara, maka harus 5.000 orang harus dikasih, gitu kan? Betul. Selain memberi uang pada orang yang sudah memilih dia, kan artinya juga menjaring orang yang belum memilih dia. Iya. Tapi berapa banyak uang yang harus disiapkan itu? Kira-kira yang Buya tahu sekarang pasarnya berapa Bu? Nggak tahu gitu, ya kan? Namanya pasar gelap ya kan? Untuk DPRD lah, untuk DPRD. Macam-macam tergantung. 200.000 atau 100.000 cukup Pak? Ya mungkin aja. Itu kan cukup nggak cukupnya itu tergantung pasar yang sedang berlangsung di situ. Iya kan? Kalau ada yang ngasih 100.000, lalu ada 150, ada yang 200, ada yang 300 segala macam, ya kan? Kayak gitu. Jadi memang unsur ketokohan itu tidak muncul di situ, sehingga itu menjadi salah satu preferensi ya. Menjadi salah satu alasan kenapa saya milih seseorang. Karena alasan yang lebih bersifat personalitinya bagus, integritasnya bagus, dan seterusnya. Ya kan? Preferensi yang sifatnya nilai. Nah, karena yang muncul ini bukan tokoh, ini orang-orang biasa, ya kan? Dan rakyat juga nggak ada hubungan apa-apa dengan dia. Jadi untuk memperpendek jarak itu ya uang atau apa saja yang bersifat material, kayak gitu. Iya, artinya ini juga penting juga buat partai politik ya. Artinya jauh lebih murah biayanya kalau dia itu yang kemudian dicalonkan adalah orang-orang yang ketokohannya diakui di satu komunitas tertentu, di wilayah, di area tertentu ya. Tapi kalau tidak diakui biayanya menjadi mahal gitu ya. Menjadi mahal, tapi kan ya ini dia proses politik yang sudah berlangsung selama ini kan selalu kayak gitu ya. Itu sebab kalau dulu kan orang yang umumnya aktivis partai adalah juga sebetulnya aktivis kemasyarakatan, ya kan, tokoh masyarakat lah ya kan. Lalu ada kemudian aktif di partai, ya kan. Dia menjadi aktivis partai sekaligus punya aktivis kemasyarakatan. Artinya dia punya akar sosial, ya, punya modal sosial yang cukup di lingkungannya. Itu sentimennya cukup kuat gitu kan, karena di situ ada interaksi yang bersifat emosional langsung ya, dan tahu gitu kan. Ini kan orang asing, pemilih tidak kenal, gitu. Dan selama ini juga nggak pernah mikirin, kan? Tiba-tiba ingin dipilih melalui cara apa? Kalau nggak jumping ke yang kayak gitu-gitu. Ya tentu tidak semua, ya kan? Tentu tidak semua, gitu. Jadi para politisi sekarang ini, ya, kan ada tiga tipologi ya. Pertama dia aktivis masyarakat, ya kan? Dia tidak masuk di partai, walaupun disenangi warga, karena memang dia tidak suka partai. Ada aktivis masyarakatan digabung di partai. Dia selain aktivis partai di organisasi, dia juga aktivis kemasyarakatan, ya kan? Dulu P3 isinya orang kayak gitu tuh, ya kan? Partai-partai lama lah. Ya. Partai partai zaman dulu zaman baru kan. Iya. Terutama pada tahun 70-an ke bawah ya, 70-an ke bawah. Dia aktivis masyarakat sekaligus aktivis partai. Sehingga dia punya konstituen yang cukup loyal, ya, yang cukup setia. Nah, terus ada aktivis partai, ya kan, tapi dia bukan aktivis masyarakat. Dia cuma aktivis di organisasi, tapi interaksi dia dengan publik dan sebagainya itu agak jadi kurang. Jadi jaraknya tuh jauh. Berarti dia mendekatkan diri dengan uang. Iya. Ini yang terjadi sekarang ini di banyak fungsionaris partai ya. Mereka aktif di partai segala macam, tapi mereka tidak terlalu sensitif dengan isu-isu publik di luar partai, kayak gitu. Nah sekarang ini kita memasuki fase yang lebih serius. Dia bukan aktivis partai, walaupun dia anggota atau pengurus, tapi juga bukan aktivis masyarakat. Cuma dia punya duit. Itu. Ini yang gawat nih. Gawat.
Wah ini masalahnya. Jadi artinya antara wakil rakyat dengan rakyatnya nih, ini sudah semakin asing. Jadi semakin jauh karena dia bukan aktivis masyarakat, bukan aktivis partai, tiba-tiba menjadi wakil masyarakat. Nah, karena jaraknya terlalu jauh itu. Nah inilah yang membuat kemudian masyarakat menjadi warga yang asing bagi wakilnya. Nah itulah bahayanya dan bagi Anda yang ingin tetap menggunakan politik uang dalam sebuah hajatan politik, jangan lupa 4 syarat yang disampaikan oleh Buya Tafra tadi ya. Itu Anda harus punya uang yang lebih besar dari kandidat dan uang itu harus sampai dengan tepat. Jadi kira-kira seperti itu. Iya. Jangan lupa eling dan waspada. Asik. Ah,